Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbongan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kesempatan kali ini kita mau berbagi tutorial. Kita kedatangan satu unit mobil Nissan Livina ya, tahun 2008. Nah, ini untuk keluhannya, klaksonnya tidak bisa hidup setelah dibongkar perbaikan kolong kemarin. Perbaikan kolong ini, yang perbaikan kolong yang rak setirnya yang lagi kita kerjakan ya. Nah, ini sekalian kita perbaiki. Untuk klaksonnya kita akan cek dulu di dalam apakah masih ada atau tidak untuk kabel spiralnya di dalam, karena takutnya sudah dilepas ya kabel spiralnya. Karena ini untuk klaksonnya sudah dipindah di sini di bawah menggunakan tombol. Seharusnya di sini saya menggunakan kabel spiral untuk klaksonnya dan untuk airbag. Jadi kalau misalnya ini kabel spiralnya putus, airbag tidak akan berfungsi dan klakson tidak akan bisa hidup juga. Nah, kemungkinan kemarin ada kesalahan pemasangan atau tidak tahu ya cara memasangnya. Ini sebenarnya kalau misalnya kita melepas di bagian bawah kolong sana, itu kita harus wajib kunci atau kita ikat ya, ini untuk setirnya agar tidak bisa bergerak bebas. Karena kalau sudah dilepas bagian kolong, itu setirnya akan bergerak bebas. Agar bergerak bebas dan mengakibatkan putus untuk kabel relnya. Nah, untuk kabel rel ini juga pemasangannya ada triknya, yaitu pembagian kabel rel. Dia itu 2,5 putaran untuk kanan, 2,5 putaran untuk kiri. Jadi setiap kita putar ke kiri, dia mentok habis, kabel rel masih ada sisa, kita putar kembali ke kanan 2,5 putaran, lalu masih ada sisa, jadi tidak terjadi putus. Ini kita akan lihat dulu, kita akan bongkar untuk bagian kabel relnya. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita akan buka dulu ya untuk kabel rel mobil Nissan Grand Livina. Nissan Livina ya, bukan Grand ya. Nah, untuk langkah awalnya yang kita lepas dulu, di sini ada nok. Di sini ada noknya ya. Ini kita congkel menggunakan obeng seperti ini. Nah, ini di dalam, di situ ada sebuah pengunci di dalam sana ya. Ada pengunci, yaitu berupa kawat tuh, terlihat dalam berupa kawat. Nah, itu harus kita naikkan. Kita lewatkan ke bagian luar agar bisa menarik untuk bagian ini aksennya. Nah, ini kanan kiri ya, ini satu, di sana ada satu sebelah kanan, sebelah kirinya. Ini kita akan lepas dulu, kita buka dulu tuh. Nah, ini teman-teman udah kita lepas ya. Untuk di sini nih ada airbagnya. Ini balon udaranya di sini, terletak di sini. Itu balon udara. Nah, ini sangat sensitif. Apabila mengerjakan ini, kita harus melepas di bagian aki, ground, terserah ya, ground atau plus juga tidak masalah. Yang penting harus dilepas karena ini sangat sensitif. Kalau bisa ada kesalahan, ini bisa keluar sendiri. Untuk airbagnya terkadang dia mau tembak sendiri ya. Itu kalau nasib kita lagi apes ya, seharusnya kalau kita teliti kita lepas saja baterainya agar tidak terjadi kesalahan. Nah, untuk pelepasannya tadi, karena tadi sangat sulit ya untuk videokannya. Di sini kita terlihat jelas untuk teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman dari sini samping yang lubang tadi kita lepas, ini kita masukkan obeng. Nah, dia akan keluar di sini. Nah, akan keluar di sini dan akan menekan ini. Nah, jika ini kita sorong ke sana, nah seperti ini. Nah, dia akan melepas untuk cap yang ada di sini tadi. Nah, yang ada di sini. Jadi kita bisa mencabutnya. Mencabut. Nah, jadi seperti itu. Tuh cara pelepasannya ya. Ini lepas tempat dudukannya. Ini di sini nyangkutnya ya. Ya, di sini. Nah, jika kita tekan untuk bagian kawat yang di sini tadi, otomatis penjepit yang di sini ini akan renggang kemari dan akan melepas untuk cap yang tadi seperti ini. Nah,
Yang kiri juga sama seperti itu, kita masukkan juga dari sebelah sini. Nah, dari sebelah sini lalu kita sorok, nah seperti itu. Nanti akan terlepas untuk kopernya ini yang ada airbagnya. Setelah itu untuk melihat kabel relnya ini sepertinya sudah pernah di gosok-gosok di sini. Dikira mereka di bagian ini ya, waktu tidak hidup kemarin klasonnya. Nah, jadi yang jadi masalah itu di bagian sini, teman-teman. Kabel rel yang di sini. Kita harus membuka dulu baut 19 ini, kita lepas, setirnya kita angkat, lepas, baru terlihat untuk bagian kabel spiral yang di bawah. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini sudah kita lepas untuk murnya. Ini tinggal kita goyang-goyang untuk setirnya seperti ini ya, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, dan nanti akan terlepas seperti ini. Nah, terlepas untuk setirnya. Nah, setelah terlepas, disinilah kabel relnya. Ini namanya kabel rel ya, kabel spiralnya ini di sini. Ini yang terjadi putus, teman-teman. Apabila kita tidak paham ya untuk cara pemasangannya. Ini kita mau lepas dulu untuk kabel spiralnya, kita cek bagian mana yang terjadi putus. Nah, itu kabel airbag, karena untuk airbag ini menyatu dengan kabel spiral untuk penghubungnya ya. Oke, kita buka dulu. Nah, ini kita lepas koper bawah untuk melihat kabel sambungan yang diambil dari sini. Takutnya di sini diputus, jadi yang dari sini kita urut kabelnya kemari. Nah, jangan sampai terjadi diputus ya oleh mereka. Ini ada satu kabel warna merah yang diambil untuk pengoperasian klakson di sini. Ini kita cek dulu ya untuk soketnya. Nah, setelah kita lepas soketnya, tadi susah ya tangan satu soalnya. Sudah kita lepas. Ini kita tinggal buka, ada baut di sini. Kedua, kita keluarkan. Nah, kita bisa mengeluarkan untuk kabel spiralnya. Jadi teman-teman yang ingin memperbaiki silang 4 setir atau memperbaiki rak setir, hati-hati ya untuk perbaikannya, karena ini untuk kabel ini sangat sensitif sekali, bisa terjadi seperti ini ya. Ini kita mau lihat dulu apakah masih bisa kita perbaiki untuk kabel relnya atau kita harus ganti. Nanti kita cek dulu satu persatu, kita periksa dulu, kita analisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah kita lepas untuk relnya, dan kita harus membuka lagi untuk memastikan ya untuk kabel relnya di dalam sini. Ini kita buka baut yang di bawah sini satu, lalu kita buka klip-klipannya ini seperti yang di samping-samping ini, baru kita lepas. Kita mau cek dulu untuk kabel spiralnya masih ada atau tidak. Nah, ini sudah terlepas untuk rumah kabel spiralnya. Nah, ternyata untuk kabel spiralnya udah hancur lebur, teman-teman. Itu hancur lebur karena tergiling putaran ya, tergiling putaran sepertinya. Ini untuk rumahnya, nah seperti ini, lihat ini, nih, nah terlihat ini bekasnya sudah di solder, tapi tidak itu ya, tidak bisa ketemu mungkin jalurnya, jadi nyerah. Nah, ini kabel relnya nih, ini kabel relnya nih putus. Ini bukan putus sih, sepertinya dipotong karena nggak terpakai lagi. Ini untuk rontok-rontokannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk rontok-rontokannya seperti ini, hancur. Oke, kita mau carikan dulu untuk kabel spiralnya. Kita cari ke tempat teman kita. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi ini untuk kabel relnya ya, yang sudah tidak ada kabelnya, sudah dilepas mereka karena sudah hancur di bagian dalamnya. Sudah kita sarankan pemiliknya untuk di barangnya di sini di Medan yang ada satu set seperti ini ya, itu harganya 400 lebih ya, 400 lebih. Kita beritahu ke pemiliknya, katanya tahan dulu, jangan diganti dulu, nanti mau dibelikan online untuk pitanya saja ya, untuk pitanya saja nanti mau dibelikan online, kata pemiliknya seperti itu. Ya sudah, nggak masalah. Ini karena mobilnya mau dipakai, mau dibawa ya, jadi terpaksa kita pasangkan dulu. Nanti kalau setelah barangnya datang baru kita bongkar kembali.
itu kata pemiliknya seperti itu. Jadi kita harus pasang. Jadi intinya untuk teman-teman, apabila klakson tidak bisa hidup, apalagi yang bongkar bagian kolong bawah yang membuka untuk setir bawah, itu kalau misalnya tiba-tiba nggak bisa hidup, udah dipastikan pasti di bagian kabel rel ini yang bermasalah. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada pengerjaan di bagian kolong atau di bagian setir, bisa juga di sekring atau di relay. Kita cek dulu dari yang paling mudah. Nah jadi ini kata pemiliknya, karena habis dikerjakan kolongnya kemarin, jadi tiba-tiba seperti itu tidak bisa hidup, lalu terpaksa di jumper seperti ini ya. Di jumper ini kabel yang dari tombol nih, ini langsung diambilkan arus ke sini ya. Jadi ini untuk tombol yang di sini yang di klakson itu tidak fungsi, dan airbag juga tidak berfungsi. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya mau penggantian untuk pitanya saja bisa, nanti kalau misalnya barangnya sudah datang nanti kita buatkan tutorial kembali. Tapi intinya ini sudah terlanjur kita bongkar, terakhir harus kita pasang kembali ya. Tapi ya tidak masalah, itu permintaan dari pemiliknya. Mudah-mudahan nanti benar-benar dibelikan untuk pitanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Apabila ada yang mengalami hal yang sama, tiba-tiba klakson tidak bisa hidup, jangan pindah kemari nih ya, rasanya janggal ya kalau kita nyetir tuh, apalagi kalau mobil dipinjam saudara, yang pasti dipijit-pijit gak akan hidup, gak akan tahu di sini kalau ada klakson. Nah oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Nah jadi seperti itu, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.